Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Video kali ini saya akan sharing pengalaman mengikuti tes SKB untuk jabatan analis hukum. Dan menurut saya, ini mirip-mirip dengan SKB untuk jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Tapi sebelumnya disclaimer on ya teman-teman, ini hanya sharing pengalaman saya. Jadi apakah sama atau tidak dengan materi SKB pada tahun ini, saya juga tidak tahu. Dan bisa dipastikan, materi tes SKB itu untuk analis hukum atau perancang peraturan perundang-undangan banyak sekali. Tapi insya Allah ini akan memberikan gambaran sebagai referensi penambahan materi belajar ke teman-teman. Nah, materi apa saja yang diujikan dalam tes SKB sesuai dengan yang pernah saya temui pada tes sebelumnya. Oke teman-teman, sebelum ke materi, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lain, mohon untuk di-subscribe dan jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat untuk kalian. Baik, kita mulai dari pengetahuan tentang ASN. Tes SKB pengetahuan tentang ASN ini bisa teman-teman pelajari dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saya dulu yang ditanyakan itu terkait dengan peran ASN, perbedaan PNS dengan P3K, jabatan ASN itu apa saja, kemudian jenjang jabatan untuk fungsional keahlian itu apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian peraturan lainnya yang perlu teman-teman ketahui adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Termasuk perubahannya ya teman-teman, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan sesuai pengalaman, ini yang dibahas atau yang keluar itu tentang cuti. Oh ya teman-teman, untuk materi ini keluar untuk semua SKB di seluruh jabatan yang dilamar. Jadi apapun jabatannya, pasti undang-undang terkait dengan ASN ini keluar. Berikutnya, pengetahuan tentang undang-undang. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu agak kaget juga ada Undang-Undang 1945 yang dikeluarkan dalam tes SKB. Karena saya kira hanya keluar pada tes SKD. Nah, bagian-bagian soal yang saya terima waktu itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang pasal-pasal yang terkait dengan kewenangan dalam pembentukan undang-undang, peran masing-masing lembaga negara dalam pembentukan undang-undang, dan selain itu pasal-pasal yang pernah diamandemen itu pasal berapa saja. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Porsi soal terkait undang-undang ini pada saat itu paling banyak teman-teman. Jadi pelajari penuh mulai dari awal sampai akhir, termasuk lampiran-lampirannya ya. Oh ya, karena undang-undang ini juga pernah diubah, jadi teman-teman pelajari juga aturan perubahannya. Karena waktu itu saya tes di 2019, undang-undang ini belum diubah, jadi belum keluar. Dan soal-soal yang saya dapat dari materi ini yaitu terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian kerangka peraturan perundang-undangan itu seperti apa, kemudian bagaimana proses dalam pengesahannya. Oh ya, jangan lupa teman-teman harus tahu detail nomor, tahun, dan tentang apa suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Karena hal-hal kecil seperti ini sering juga keluar dalam SKB. Selanjutnya adalah pengetahuan tentang ilmu hukum. Waktu itu, porsi soal ini terbanyak kedua setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, teman-teman. Soal yang saya temui waktu itu misalnya seperti apa tujuan dari hukum, kemudian asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata, pidana, kemudian sumber-sumber hukum perdata itu apa saja, kemudian makna dari istilah hukum dalam bahasa Belanda. Nah, itu sebagian yang saya ingat teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa kembangkan sendiri materi belajarnya. Oh ya teman-teman, teman-teman juga pelajari juga undang-undang tentang otonomi daerah. Karena ada sedikit soal tentang otonomi daerah. Misalnya makna dari desentralisasi, kemudian RPJMD itu seperti apa, kemudian seperti itu teman-teman. Meskipun
tentang otonomi daerah ini porsinya sedikit, tapi kalau kita memahami akan sangat membantu mendongkrak nilai SKB kita, teman-teman. Karena porsinya 60%. Jadi selisih 2 atau 3 nomor yang kita benar dari pesaing itu sangat penting. Terakhir yaitu pengetahuan umum. Ya namanya juga pengetahuan umum, jadi pasti luas banget teman-teman. Meskipun porsinya soal ini sangat sedikit, tapi jangan disia-siakan juga untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Nah, pengalaman waktu itu terkait dengan pengetahuan umum ini, soal-soalnya seperti tentang zona ekonomi eksklusif, kemudian sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kalau dicermati ini lebih ke hukum internasional, cuman lebih umum teman-teman. Oke teman-teman, itulah materi SKB yang pernah saya temui. Sekali lagi ini hanya share pengalaman ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk menambah materi belajar teman-teman. Oke, terakhir jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.